Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rufiani Asrianti, calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Banyumas. Kali ini saya akan membahas sedikit refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro terkait dengan pendidikan di Indonesia. Bagi saya, ketika membaca kembali, melihat video kisah perjuangan Ki Hajar Dewantoro dalam memajukan peradaban pendidikan di Indonesia, seketika itu pula hati saya rasanya berdesir. Bayangkan saja, pada waktu itu masih dalam suasana perang, masih dalam suasana yang sangat menegangkan, namun beliau dengan sikap nasionalisme yang sangat tinggi memperjuangkan pendidikan untuk kaum pribumi. Ki Hajar Dewantoro yang mengatakan bahwa pendidikan adalah menuntun peserta didik menuju keselamatan dan kebahagiaan mereka secara merdeka, baik sebagai manusia maupun bermasyarakat. Sedangkan pengajaran itu adalah proses dari pendidikan itu sendiri, di mana pendidik itu merupakan fasilitator, bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat bagi siswa. Karena apa? Pendidik itu mengerti dan memahami karakter dari peserta didik masing-masing. Memberikan mereka bekal ilmu pengetahuan, fasilitas, kemudian motivasi, serta kecakapan hidup. Tujuannya apa sih? Ternyata tujuannya itu agar peserta didik menjadi manusia yang bahagia dan merdeka sepanjang hidupnya. Apalagi beliau juga mengemukakan bahwa dasar dari pendidikan anak itu sangat kental hubungannya dengan kodrat alam dan juga zaman, di mana sebagai fasilitator, kita pendidik sebagai fasilitator harus selalu dinamis dalam mentransfer ilmu dan menuntun peserta didik sesuai dengan zamannya. Hal itu saya pikir sangat relevan sekali dilakukan saat ini. Kita masih tetap harus memegang apa yang sudah diperjuangkan oleh Ki Hajar Dewantoro, namun tetap sesuai dengan porsi zaman sekarang. Siswa harus bisa melek IT, namun tetap harus berbudi pekerti yang luhur. Pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang tidak lekang oleh waktu ini sangat relevan untuk dijalankan dan dimodifikasi sesuai dengan kurikulum 2013. Menurut saya, dengan sistem menuntun, pendidik adalah pamong yang memberikan kebebasan berpikir kepada peserta didik untuk mengembangkan kreativitas yang ada pada dirinya sesuai dengan kurikulum 2013. Pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang berbasis pendidikan karakter ini diterapkan secara khusus di sekolahan saya, di instansi yang saya ampu, yaitu SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto. Kami memiliki 30 menit pertama sebelum melaksanakan pembelajaran yang kami sebut sebagai jam pembiasaan wali kelas. Apa saja kegiatannya? Kami mengembangkan karakter-karakter peserta didik kami sesuai dengan bakat dan minatnya. Seperti di bidang keagamaan. Setiap pagi dalam 30 menit itu kami bagi-bagi. Misal di hari Senin akan ada pengembangan karakter keagamaan, yaitu baca tulis Al-Quran. Kemudian bisa juga di hari berikutnya ada hafalan surat pendek, hafalan doa, sholat, zikir. Kemudian di hari Rabu itu sangat istimewa karena kami menyebutnya busi atau Rabu literasi. Di sini kami mengembangkan bakat dan juga karakter siswa terkait literasi seperti membuat cerpen. Ketika siswa sudah membuat cerpen, maka kami akan menampilkannya di website sekolah. Kemudian ada juga kegiatan literasi yang kami beri nama Gerba atau Gerakan Membaca. Jadi membaca senyap, kemudian nanti menuliskan resumenya di buku jurnal yang sudah kami sediakan. Selain itu, ada juga diskusi tentang buku. Jadi nanti siswa maju ke depan kelas, kemudian
membacakan cerita yang sudah dibaca olehnya dan ditanggapi oleh peserta didik lain. Selain itu juga kami punya program yang bernama Saturday Fun. Kalau di sekolah lain itu semacam ekstrakurikuler, namun kami fokuskan dilaksanakan di hari Sabtu. Ekskul ini sangat beragam, karena tidak hanya dari akademik, tapi juga non-akademik dan juga seni serta olahraga. Pembinaan-pembinaan itu yang nantinya akan dilanjutkan kepada pembinaan prestasi bagi siswa yang memang memiliki bakat dan minat di bidang-bidang tersebut. Karena memiliki instansi yang mendukung pendidikan karakter, maka pemikiran saya dalam merancang pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik khususnya di pelajaran bahasa Inggris pun jadi lebih termotivasi. Saya mengeksplor diri saya untuk menjadi sahabat mereka ketika di situasi diskusi kelompok agar mereka nyaman belajar berbahasa asing yang notabene baru mereka dapatkan di SMP. Saya menjadi pendidik yang memanusiakan manusia, baik ketika di dalam kelas maupun di luar kelas. Saya merasa setiap peserta didik saya itu unik dan istimewa. Saya merasa sangat senang bersama mereka, melihat mereka bertumbuh dengan keunikan mereka masing-masing. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu saja sedikit yang dapat saya uraikan kali ini. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Sehat selalu dan tetap semangat menjadi pendidik di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.